Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CP3K. Baiklah, kali ini kita akan menjawab soal-soal yang merupakan soal tryout dari Lembaga Bimbingan Belajar Bintaro Learning Center. Nah, buat teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan follow channel ini. Jangan lupa juga untuk memberikan komentar berupa saran dan kritikan serta masukan untuk konten-konten selanjutnya. Nah, di sini kita akan menjawab soal tryout yang berasal dari Lembaga Bimbingan Belajar Bintaro Learning Center, yang tentu saja buat teman-teman yang ingin bergabung dalam Bimbingan Belajar Bintaro Learning Center, maka teman-teman silahkan lihat link referral pada deskripsi YouTube saya, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin bergabung, tentu saja jika menggunakan link tersebut, maka teman-teman akan mendapatkan promo diskon dari link tersebut. Nah, di sini kita akan membahas paket pertama ya, manajerial dan sosial kultural, yang dimana di sini untuk jumlah soalnya sebanyak 45 ya, yang kemudian untuk waktunya sebesar 40 menit ya. Nah, untuk soal yang pertama, di sini Anda sedang dalam perjalanan dinas menggunakan fasilitas kantor, namun pada saat di lampu merah seorang pengendara motor menyerempet Anda dan memberikan goresan ke mobil kantor tersebut. Apa yang Anda lakukan? Nah, di sini tentu saja untuk jawaban pada soal ini, soal nomor 1, yaitu bagian B ya. Nah, di sini pada bagian A memiliki skor nilai 3, bagian B skor 4, bagian C skor 3, dan bagian D C skor 2, dan bagian D itu skor 1 ya. Nah, tentu saja untuk jawabannya bagian B, yang dimana pembahasannya bertanggung jawab merupakan suatu aspek yang harus dimiliki seorang pegawai karena aspek ini berhubungan dengan sikap integritas. Jadi petunjuknya di sini adalah pada soal kemampuan manajerial ya, ada beberapa cirinya yang berhubungan tentang integritas, yang dimana integritas itu berhubungan tentang bertanggung jawab ya, sehingga untuk jawaban yang benar kita harus langsung membawa ke bengkel setelah dinas ya. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, di sini kita lihat untuk soal nomor 2, hari Minggu ini Pak RT telah mengundang Anda dan tetangga untuk melaksanakan kerja bakti di lingkungan kompleks Anda. Namun hari tersebut Anda telah diperintahkan oleh atasan harus berangkat ke kantor untuk mengawasi pegawai yang sedang melakukan perbaikan kantor. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, tentu saja di sini untuk jawaban yang benar adalah bagian D ya, melakukan kerja bakti dengan warga kompleks, kemudian segera bergegas ke kantor untuk mengawasi pegawai. Nah, di sini adapun pembahasan dari nomor 2, yakni bagian D, salah satu kemampuan yang harus dimiliki ASN adalah kerjasama ya. Jadi di sini kita harus mengutamakan poin kerjasama ya dalam lingkungan sekitar kita, yang tentu saja jika berhubungan dengan hal yang dilematis ya, antara kita diundang oleh Pak RT dengan diperintahkan oleh atasan. Jadi kita terlebih dahulu melakukan kerja bakti ya dengan warga kompleks, kemudian bergegas untuk mengawasi pegawai. Jadi jawabannya bagian D. Kemudian selanjutnya pada nomor 3, dalam sebuah rapat masing-masing anggota tim diminta untuk mengemukakan pendapat. Apa yang Anda lakukan agar pendapat Anda dipilih oleh pemimpin? Nah, di sini untuk bagian A sudah jelas salah ya. Kemudian bagian B, yang jawaban yang benar di sini adalah bagian B ya, melakukan persuasi kepada setiap anggota tim. Kemudian bagian C, membiarkan para anggota memilih tanpa melakukan apa-apa. Bagian D, menjanjikan jabatan atau hadiah tertentu jika pendapatnya terpilih. Tentu saja ini salah ya. Jadi bagian yang positif itu bagian B dan C, tetapi tentu saja yang paling benar adalah bagian B, melakukan persuasi kepada setiap anggota tim. Jadi adapun pembahasannya
Salah satu kemampuan yang harus dimiliki seorang ASN adalah kemampuan untuk melakukan komunikasi yang baik, dan ciri dari komunikasi yang baik adalah membujuk atau meyakinkan orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kemudian nomor 4, saat sedang rapat penting Anda mendapatkan telepon dari adik bahwa orang tua Anda sedang berada di rumah sakit karena pingsan. Padahal jarak dari kantor Anda ke rumah sakit itu cukup jauh. Apa yang Anda lakukan dalam kondisi ini? Nah, tentu saja di sini untuk jawaban yang benar adalah bagian C. Yang pertama, terlebih dahulu harus kita lakukan memastikan kondisi orang tua ya kepada adik dan memutuskan untuk melanjutkan atau menunda rapat. Jadi kalau dalam hal situasi yang genting dan kemudian diperhadapkan dengan agenda kantor, maka terlebih dahulu yang harus kita lakukan adalah kita harus memastikan kondisi orang tua atau siapapun yang kemudian yang berada dalam musibah. Jadi kita pertama-tama memastikan kondisi orang tua kepada adik. Selanjutnya itu kita lanjutkan atau menunda rapat. Kalau kita lanjutkan ya, kalau kita setelah memastikan orang tua tidak terlalu kondisinya tidak terlalu baik ya, maka kita harus menunda rapat. Tapi kalau masih bisa tidak terlalu parah, maka kita bisa melanjutkan rapatnya. Sehingga untuk pembahasannya di sini, pada kondisi ini kurang memungkinkan jika harus menunda rapat dan bergegas kembali ke rumah orang tua karena jarak yang cukup jauh, sehingga memastikan terlebih dahulu kondisi orang tua adalah pilihan yang paling bijak. Setelah mengetahui kondisi orang tua, barulah kemudian memutuskan apakah harus menunda atau bisa melanjutkan rapat. Jadi di sini seorang PNS ya harus mampu secara sistematis mengidentifikasi resiko dan bertanggung jawab atas apa yang ditugaskan. Ya, tentu saja ini merupakan bagian dari kemampuan soal manajerial, di mana kemampuan untuk berorientasi pada hasil. Selanjutnya nomor 5, Anda bekerja di sebuah servis mobil pada bagian pendaftaran. Suatu hari teman Anda menghubungi Anda untuk mendaftarkan kendaraannya saat itu karena dia belum bisa datang langsung karena terjebak macet. Sementara itu sudah banyak orang yang mengantri untuk mendaftarkan kendaraannya secara langsung. Apa yang Anda lakukan pada kondisi ini? A. Tetap mendaftarkannya sesuai dengan nomor antrian yang berlaku ya. Kemudian bagian B, mendaftarkan kendaraan teman secara langsung karena pelanggan lain tidak akan mengetahuinya. Tentu saja ini sudah jelas salah ya. C, berbohong dengan mengatakan bahwa kendaraannya telah didaftarkan padahal tidak untuk menjaga. Nah, ini sudah jelas juga salah. Kemudian bagian D, menyatakan bahwa antrian sangat padat sehingga sulit untuk mendapatkan jadwal hari ini dan memintanya datang besok. Saya tentu saja ini salah. Jadi jawaban yang benar yaitu pada bagian A ya, yang dimana di sini untuk bagian A tetap mendaftarkannya sesuai dengan nomor antrian yang berlaku. Adapun pembahasannya, menjadi seorang ASN tentu saja harus memiliki kemampuan untuk melayani publik ya. Jadi ini aspek pelayanan publik pada soal kemampuan manajerial. Nah, tentu saja untuk jawaban yang benar adalah bagian A, yakni tetap mendaftarkannya sesuai dengan nomor antrian yang berlaku. Selanjutnya nomor 6, menurut Anda apa yang dibutuhkan seorang pegawai agar bisa melakukan tugasnya secara baik dengan konsisten? Nah, di sini untuk jawabannya yaitu bagian A, yang dimana memiliki kemampuan untuk terus beradaptasi dengan tuntutan zaman ya. Nah, tentu saja seorang pegawai itu ya agar bisa melakukan tugasnya secara baik dengan konsisten, maka harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan tuntutan zaman ya. Nah, sehingga jawabannya bagian A. Kalau kita baca bagian B, tentu saja tidak benar ya kalau hanya hal-hal yang viral saja. Kemudian bagian C juga ya ada benarnya ya, tetapi tidak semua yang sulit itu sesuai dengan tuntutan zaman ya. Kemudian bagian D, memiliki kedekatan dengan A, itu tentu saja salah. Selanjutnya nomor 7, ibu Anda merupakan seorang guru yang masa baktinya sisa 6 bulan.
Namun sekolah baru saja mengeluarkan aturan untuk melakukan absen melalui smartphone dengan aplikasi yang dibuat oleh sekolah. Ibu Anda mengeluh karena tidak bisa mengoperasikan smartphone tersebut. Apa yang Anda lakukan? Nah, di sini A meminta ibu untuk memberitahukan kepala sekolah bahwa sebaiknya aturan ini tidak diperlakukan, tentu saja ini salah. Kemudian B meminta ibu belajar pada guru yang lebih mudah dan mengerti mengenai aplikasi tersebut, sudah jelas salah ya. Kemudian bagian C mengajar ibu cara melakukan absensi, meskipun saya juga harus belajar terlebih dahulu dari teman ibu. Ini tentu saja positif ya. Kemudian D mendukung perubahan dari cara lama menuju cara yang lebih baru dan canggih. Tentu saja ini juga ada benarnya, tetapi tidak berkaitan dengan soal yang ada di nomor 7 ya, dimana ibu ini mengeluh ya. Oleh karena itu kita sebagai orang yang muda ya, maka kita harus mengajari ibu cara melakukan absensi, meskipun juga kita harus belajar terlebih dahulu dari teman ibu. Selanjutnya untuk soal nomor 8, Anda diminta untuk menyelesaikan suatu pekerjaan oleh atasan Anda. Namun di saat yang bersamaan saudara Anda menghubungi dan meminta tolong untuk dijemput bandara. Maka apa yang Anda lakukan? Di sini untuk jawabannya yaitu bagian B, yang dimana memesankan kendaraan online kepada saudara ya. Jadi di sini ketika kita dituntut untuk menyelesaikan suatu pekerjaan oleh atasan, tapi di saat yang bersamaan ada saudara yang menghubungi dan meminta tolong, maka terlebih dahulu kita harus mengambil keputusan yang dimana tentu saja kita harus membantu memesankan kendaraan online kepada saudara ya, karena tidak mungkin juga pekerjaan itu harus ditinggalkan. Jadi jawabannya bagian B, yakni kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat sangat dibutuhkan dalam setiap pekerjaan. Individu yang memiliki kemampuan tersebut akan dengan mudah melihat masalah secara seksama dan sistematis, sehingga mampu memikirkan konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Jadi di sini tentu saja kalau diminta untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, maka kita harus menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi di sini asas profesionalisme dalam bekerja ya. Untuk soal nomor 8. Selanjutnya nomor 9. Anda adalah seorang petugas cleaning service yang sedang mengalami kesulitan karena ibu Anda sedang sakit. Suatu hari Anda menemukan dompet yang berisi uang tunai yang sesuai dengan kebutuhan berobat ibu Anda. Apa yang Anda lakukan? Nah, di sini tentu saja jawaban yang benar adalah bagian A, yakni mengembalikan dompet tersebut dan meminta uang ongkos transportasi pengantaran karena Anda sedang kesulitan ekonomi. Ya, tentu saja ini jawaban yang paling positif, karena kalau kita lihat jawaban yang lainnya mengambil sedikit uang, tentu saja salah. Menghubungi pemilik dompet bercerita mengenai masalah yang dialami, berharap pemilik dompet, tentu saja tidak benar ya. Nah, di sini kemudian untuk bagian D, melaporkan kepada atasan setelah, tentu saja tidak benar. Jadi jawaban yang paling positif adalah bagian A. Selanjutnya untuk nomor 10, dalam suatu tim kerja setiap anggota berasal dari daerah dan juga budaya yang berbeda. Perasaan saya A, tenang meskipun agak sedikit khawatir karena perbedaan budaya bisa saja memudahkan terjadinya konflik ya. Tentu saja jawaban A tidak benar. B, merasa aman karena perbedaan selalu melahirkan kesempatan untuk belajar. Tentu saja jawaban yang paling positif, karena tidak menganggap perbedaan itu suatu masalah ya. Kemudian bagian C, tidak menjadi diri sendiri agar tidak. Ini tentu saja tidak tepat karena berusaha untuk tidak menjadi diri sendiri, berarti ada kepura-puraan. Kemudian bagian D, tetap berhati-hati agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Tentu saja ini ada benarnya, tetapi jawaban yang paling benar adalah bagian B ya, karena di sini betul-betul menganggap tidak ada masalah dengan perbedaan yang ada pada kelompok belajar tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas nomor 11, yang dimana kita akan bahas nomor 11 ini untuk di video berikutnya. Oke, baiklah teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.